Kerajaan Gua Toyone di pagi hari. Seorang kesatria naga bernama Mal tengah melakukan patroli di sekitar kerajaannya. Dia terbang melintasi langit pagi yang cerah. Di bawahnya, banyak para petani yang sedang beraktivitas. Dari kejauhan tampak sebuah bangunan yang terlihat putih dan juga indah. Sungguh pagi hari yang sangat menyenangkan. Tanpa dia ketahui bahwa ini akan merubah kehidupannya dan negerinya untuk selamanya. Di sini Mark terus mengendarai wyvernnya menjelajah langit yang indah. Di tengah ketenangan itu, dia juga menyadari sebuah kerajaan di barat daya bernama Loria yang selalu dan ingin mengagresi kerajaan mereka. Karena kerajaan mereka dikenal kerajaan yang agraris dan juga subur. Menjadi cukup alasan untuk direbut, mengingat di zaman ini pasokan makanan dari sebuah kerajaan merupakan hal yang paling penting daripada sebuah teknologi. Tapi kemudian terdengar suara lirih dari dengungan sesuatu. Awalnya Mark tidak terlalu menghiraukan suara dengungan itu, tapi suara itu semakin lama semakin menjadi keras. Dia mulai penasaran dengan apa yang terjadi. Matanya mulai melihat sekeliling, melihat ke arah langit yang cerah untuk mengetahui benda apakah itu. Tapi sayangnya dia tidak menemukan apapun di langit selain dengungan itu yang menjadi semakin keras. Kemudian Mark menggunakan sebuah alat bernama monokrom, sebuah alat sihir yang bisa berkomunikasi dengan orang dari jarak jauh. Semacam telepon yang kita gunakan di sehari-hari. Tapi alat ini jauh lebih ribet daripada yang terlihat. Di sini Mark menghubungi menara kontrol, yang di sana terdapat salah satu wingman-nya, yaitu Glenn. Di sini Mark mengatakan pada Glenn kalau dia mendengarkan sebuah dengungan yang sayup-sayup tapi lama-kelamaan menjadi keras. Di sini Glenn pun juga mengiyakan pernyataan dari Mark itu. Tapi dia tidak bisa mengatakan dan bahkan tidak tahu itu suara dari makhluk hidup atau sesuatu yang lain. Di sini mereka berwaspada. Siapa tahu kerajaan Loria memiliki sesuatu yang baru untuk melakukan sesuatu kepada kerajaan mereka. Ditambah lagi Glenn tidak bisa menentukan arah dari suara itu yang membuat Mark semakin kebingungan. Dia tidak bisa mengecek dan melakukan patroli benda apakah itu atau sesuatu yang mendekat ke arah mereka, membuat keadaan menjadi semakin tegang dan juga jatuh ke dalam kebingungan. Tapi kemudian Glenn mengatakan kepada Mark kalau dia berhasil mengidentifikasi makhluk itu. Sebuah benda terbang seperti naga, ukurannya cukup besar, tapi mampu terbang dengan sangat cepat dan sangat tinggi. Sayapnya tidak mengepak, bahkan kulitnya tidak memiliki bulu. Ditambah lagi benda itu sama sekali tidak mengepak, slide-nya makhluk hidup. Di sini Mark tampak gemetaran. Benda apakah ini? Di saat Mark masih mencerna kalimat dari Glenn, akhirnya Mark melihat sendiri makhluk itu. Makhluk yang dideskripsikan oleh Glenn tidak mengepak, mampu terbang dengan cepat dan tinggi, memiliki kilat berkilau, dan juga tidak memiliki bulu. Mark bingung benda apakah itu, atau makhluk hidup apakah itu. Sangat asing, bahkan dia tidak bisa memahami benda itu. Dan yang semakin aneh, benda itu tergambar sesuatu di tubuhnya dengan simbol-simbol aneh yang sama sekali asing bagi dirinya. Seperti ada gambar bintang, bendera yang berwarna merah, putih, dan juga biru. Saat Mark semakin mendekat kepada makhluk itu, tiba-tiba makhluk itu langsung terbang dengan sangat cepat melebihi apa yang bisa dilihat oleh Mark tadi. Wyvernnya yang terkena anginnya terhempas, yang membuat dia hampir saja kehilangan kendali karena hembusan angin yang cukup kuat dari makhluk itu. Di sini Mark langsung menarik pelana dan juga tali milik naganya dan berusaha mengendalikan situasi agar dia tidak jatuh dan menghantam tanah. Akibat pengalamannya sebagai kesatria wyvern, dia mampu mengendalikan naga itu dengan cukup baik. Dan akhirnya, dia mampu mengembalikan naga itu ke posisi semula. Sedangkan makhluk itu terbang begitu tinggi dan menjauh menuju sebuah lautan. Yang bahkan dia tahu kalau di arah lautan itu tidak ada apapun, bahkan dia tahu di arah lautan itu tidak ada apapun. Di sana tidak ada daratan. Kemana makhluk itu menuju? Di sini Mark sangat penasaran dengan apa yang terjadi. Kemudian Mark memahami satu hal. Kalau makhluk itu bukanlah makhluk hidup, adalah benda mekanis yang dibuat oleh suatu bangsa yang meniru bagaimana cara naga terbang. Tapi di sini Mark tidak bisa memahami dibuat oleh bangsa seperti apa benda semacam itu. Bagaimana dia bisa terbang bahkan tanpa mengepakkan sayap. Kemudian Mark menghubungi melalui monokromnya, menghubungi pangkalan komando di Mahirka, ibu kota dari Gua Toyone. Di sini dia melaporkan kalau dia telah menemukan benda terbang aneh dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Bahkan dia juga mampu bermanuver dengan ukurannya yang cukup besar,
sesuatu yang melampaui akal sehat dari dunia ini. Kemudian perintah komando dari Maherka pun turun, bahwa sisa skuadron ke-6 Wyvern diperintahkan untuk mengejar makhluk itu, sedangkan Mark diperintahkan untuk membuntuti makhluk itu dan dilarang untuk kehilangan visual. Dan di sini mereka akan segera menangkap makhluk itu. Di sini Mark terus membuntuti makhluk itu yang sedang terbang menuju langit yang bahkan mereka sendiri belum menjelajahinya. Dia di sini bertemu dengan anggota skuadronnya dan masih berusaha untuk mengejar makhluk itu. Di sini Mark mulai berpikir, ini bukanlah sesuatu yang sangat sederhana. Akibat peristiwa hari ini, mungkin mereka akan melihat perubahan yang cukup besar dari Gua Toyone di masa depan. Mereka menyadari ini akan menjadi pertemuan besar dari dua entitas yang bahkan dia tidak diketahui. Di menara kontrol Wyvern terjadi kebingungan di ruang monokrom yang dipenuhi dengan kristal biru yang cukup cantik. Di sini para perwira yang menggunakan baju biru dan emas cukup kebingungan dengan apa yang terjadi di pagi ini. Salah satu operator mulai mengumpat, sialan, benda itu terbang begitu cepat dan akan segera mendekati Maherka. Bahkan unit Wyvern kita tidak bisa mengejar benda itu. Apa yang harus kita lakukan? Kepanikan menyeringap dan menyerang ruang kendali itu. Kemudian salah satu komandan yang menggunakan baju yang cukup berbeda dari para perwira yang lainnya memerintahkan untuk mengerahkan seluruh skuadron Wyvern yang mereka miliki untuk mengejar makhluk itu agar tidak mendekati ibu kota Maherka. Dia tidak bisa membayangkan bila ibu kota sampai jatuh, perekonomian akan hancur, bahkan negara mereka mungkin akan runtuh. Ini adalah keadaan yang sangat genting. Kemudian para kesatria Wyvern sudah menerima perintah dari komandan mereka. Mereka dengan bergegas segera terbang dengan penuh kebanggaan. Di sini mereka sangat yakin tidak ada satupun makhluk yang bisa melewati bahkan terbang di ibu kota mereka di saat mereka yang menjaga. Dengan penuh keberanian dan juga kebanggaan, mereka pun terbang menuju langit Maherka untuk melindungi ibu kota mereka dari serangan makhluk asing. Sementara itu di Maherka kita akan diperlihatkan dengan komandan ini, salah satu komandan dari kesatria perisai Maherka. Di sini dia melihat ke arah langit dan akhirnya melihat sebuah makhluk yang sangat kontras dengan pemandangan langit di hari itu. Makhluk yang sangat aneh, memiliki sayap tapi tidak dikepakkan, seperti naga tapi tidak memiliki bulu, bahkan bisa terbang dengan sangat cepat. Di belakangnya sekelompok skuadron Wyvern berusaha untuk mengejar makhluk itu, untuk segera mencegatnya agar bisa memerintahkan makhluk terbang itu untuk segera turun. Di sini mereka bersiap dengan senjatanya. Dikalau keadaan menjadi semakin berbahaya dan mereka akan bersiap untuk berperang. Tapi di saat skuadron Wyvern mendekati makhluk itu tiba-tiba berakselerasi, terbang menjadi sangat tinggi, hilang di kejauhan menuju stratosfer, ketinggian yang tidak bisa dilewati oleh makhluk hidup apapun. Kesatria Wyvern pun terkejut dengan penampilan dan juga demonstrasi yang sangat mengejutkan. Mereka pun hanya bisa terbang berputar di atas Maherka tanpa melakukan apapun. Di sini mereka berjaga dikalau makhluk itu akan kembali. Kemudian para kesatria Wyvern melaporkan kalau mereka tidak bisa mengerja makhluk itu. Jadi mereka menunggu instruksi berikutnya. Di sini para komandan di darat memerintahkan mereka untuk terus terbang dan mengitari Maherka. Sampai instruksi selanjutnya, mereka akan terbang selama berjam-jam di tempat itu. Di sini komandan di darat semakin kebingungan, mengingat juga mereka mengalami ketegangan dengan kerajaan Loria. Di sini mereka diambang perang. Sedangkan para prajurit Wyvern mereka sudah memenuhi langit ibu kota untuk menghalau bila makhluk itu akan kembali lagi. Sedangkan pesawat itu hanya berputar-putar di atas mereka dengan ketinggian yang tidak bisa dijangkau oleh para Wyvern. Di sini komandan semakin jatuh dalam kepanikan. Tapi yang dia pahami itu merupakan sebuah makhluk yang diciptakan oleh sebuah peradaban. Lebih tepatnya, mereka menyebutkannya dengan sebuah kata mesin terbang. Di sini para Wyvern tidak bisa mengejar bahkan mendekati makhluk itu. Setelah penerbangan berjam-jam itu, makhluk itu mulai menjauh dari Maherka, membuat komandan ini tampak kebingungan karena dia mengarah ke sebuah laut yang bahkan di sana tidak ada sebuah daratan apapun. Di sini, komandan Ine jatuh ke dalam rasa penasarannya dan bagaimana cara makhluk itu bisa terbang. Komandan Ine pun juga berpikir, sedangkan di barat daya ada sebuah kerajaan bernama Loria, sedangkan di utara ada kerajaan bernama Vance, sedangkan di
di mana pesawat itu terbang, tidak ada apapun, melainkan hanya lautan yang bahkan mereka belum memetakannya. Tapi dari pemandangan pesawat itu, akhirnya Komandan Ine memiliki pemahaman baru tentang cara kerja dunia, bagaimana sebuah alat bisa diciptakan, bahkan bisa terbang jauh lebih baik dari seekor naga terbaik. Singkat cerita, di suatu daerah di California, Samuel Anderson yang merupakan warga sipil biasa tengah membawa kopi menuju depan TV miliknya untuk melihat kondisi negaranya setelah badai usai. Dia melihat keluar dari balik jendela. Dia melihat kalau pagar miliknya telah hancur. Yang tadinya merupakan pagar kayu kini berubah menjadi serpihan kayu. Dia melihat kerusakannya begitu parah. Tapi kabar bagusnya, tidak ada satupun orang yang